Antara tahun 1939 sampai 1945, dunia pernah mengalami peristiwa paling kelam dalam sejarah, di mana sekitar 80 juta manusia terbunuh hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Jumlah itu setara dengan 3% populasi dunia kala itu. Ya, peristiwa itu adalah Perang Dunia Kedua. Mengerikan banget, cuy. Apa yang terjadi jika yang menang kala itu negara si Om Kumis Tebal dan kawan-kawannya? Oke, mari kita bahas, bro. Perang Dunia Kedua. Sebuah perang hebat yang awalnya bermula waktu 3 negara ini ngegeng dan disatukan cita-cita ekstrem buat menguasai dunia. Ketika mereka mulai nyerang satu negara dan akhirnya para sekutu bertindak. Kemudian meletuslah pertempuran dan sisanya adalah halaman-halaman di buku sejarah. Ya, semuanya udah jadi kisah, di mana Jerman dan teman-temannya harus kalah di Perang Dunia II, dan dampaknya juga nyampe ke negara kita. Apa jadinya, cuy? Jika isi buku sejarah kita dan tentu aja wajah dunia kita saat ini. Kalau waktu itu orang ini si Om Kumis Kotak, dan kelompoknya lah yang menang Perang Dunia II, bisa nggak kita bayangin? Oke bro, sebelum mulai berandai-andai, sebenarnya ada 2 hal yang bisa dilakuin Jerman waktu itu supaya mereka menang Perang Dunia II. Pertama, kepedean nyerang Uni Soviet padahal kurang perlengkapan. Dan yang kedua, nyatain perang ke Amerika Serikat yang saat itu jadi salah satu negara terkuat di dunia. Hahaha, berarti sayangnya buat Jerman. Dan untungnya buat kita dong cuy, kedua hal itu nggak kejadian. Bener bro, karena kalau iya, inilah yang akan terjadi sebuah skenario ketika Jerman menang Perang Dunia Kedua. Yang pertama, negara-negara Eropa mungkin nggak akan seperti yang kita kenal saat ini. Karena kalau Jerman menang, mereka akan ngebagi warga berdasarkan rasnya. Ras tertinggi tentu saja ras asli orang Jerman. Setelah itu ada ras orang Eropa Barat dan beberapa ras lainnya. Sedangkan ras terendah adalah mereka-mereka ini. Bahkan, kelompok homoseksual dan juga difabel oleh si Om Kumis Kotak dan antek-anteknya, mereka adalah kelompok yang dianggap nggak layak untuk hidup. Dan itulah rencana jahat dan menyeramkan bernama... Google, tolong bantu translate. The General Planthos. Makasih Google. Ya, inilah rencana penjajahan dan pembantaian suku bangsa. Kalau Jerman menang, para ras tadi bakal dimusnahin. Dan sisanya yang masih hidup akan dijadikan budak. Gilanya, pembantaian bukan cuma dilakuin pada ras tertentu, tapi juga pada orang-orang dengan disabilitas. Bahkan, walaupun mereka termasuk ras asli Jerman sekalipun. Ini dilakuin buat menjaga keturunan bangsa Arya tetap superior dan sempurna, bro. Gila, segila-gilanya. Terus apa dampaknya ke dunia, cuy? Oke, sekarang kita lihat dampaknya ke tatanan dunia kalau Jerman menang, berarti teman-temannya tadi juga ikutan berjaya. Menurut seorang penulis pernah ngira-ngira inilah bentuk dunia kalau 3 negara itu jadi penguasa. Pertama, Jerman bakal merintah seluruh benua Eropa. Italia akan jadi tuan di bagian utara Afrika. Dan Jepang jadi penguasa Asia termasuk Indonesia. Sedangkan Amerika akan terbagi jadi 3 bagian. Ada yang dikuasai Jepang, sisi lain dikuasai Jerman, dan ada zona yang terjebak di antara kedua negara itu. Tapi apakah kemenangan mereka ada efeknya untuk Indonesia, cuy? Tentu aja ada bro, kalau saat itu Jerman, Italia, dan Jepang menang. Artinya kedua tempat ini, Hiroshima dan Nagasaki, nggak jadi rata sama tanah. Itu berarti kita nggak jadi merdeka. Dan Jepang masih akan terus ngejajah Indonesia dan bikin ideologi mereka benar-benar nyantol di otak kita. Itu yang artinya mungkin aja kita bakal lebih sering ngelihat huruf Jepang daripada alfabet dong, cuy. Atau nama kita akan ada sentuhan Jepangnya, kayak Digi Hattori atau Sushi Shizuka, hehehe. Cerdas, bro. Intinya politik dan ekonomi negara kita bakal dikendaliin buat kepentingan mereka. Nah, jawaban ini mungkin sedikit gambaran dari pertanyaan saudara kita Shuriken Gaming. Itulah kira-kira bentuk dunia yang kita tinggalin. Seandainya Jerman menang Perang Dunia Kedua, dengan paham Nazi yang ibarat tangan besi dan jajahan Jepang yang sangat menyiksa, bisa dibilang hidup kita akan jauh banget dari kata kebebasan.
Tapi alhamdulillah ya cuy. Bersyukur karena semua mimpi buruk itu hanya pengandaian yang mungkin nggak akan pernah terjadi. Oke, menurut kalian apalagi yang akan bisa terjadi cuy kalau Jerman menang Perang Dunia Kedua? Tulis di kolom komentar cuy. Dan seperti biasa, matur thank you cuy.